Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan beruntun di Taman Gajah, Bandar Lampung. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Taman Gajah Enggal Bandar Lampung pada Selasa 11 Januari 2022. Kecelakaan tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 4 unit mobil dan 1 sepeda motor. Informasi yang dihimpun, kecelakaan berawal saat Suzuki XS4 berwarna hitam dengan nomor polisi BE1545BE melaju dari arah Bundaran Adipura menuju Taman Gajah. Tiba di lokasi kejadian, mobil tersebut diduga menabrak seorang pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang perempuan. Bukannya menghentikan laju kendaraan, pengemudi mobil X-Export justru langsung tancap gas. Tanpa memperhatikan sekitar yang ramai kendaraan, membuat mobil tersebut oleng dan menabrak 3 mobil yang datang dari arah berlawanan. Secara beruntun mobil X-Export menabrak sisi kanan mobil lainnya yakni Suzuki R3 dengan BE1051CG, Avanza BE1095CE dan Suzuki Karimun dengan BE1092AD. Laju mobil X-Export tersebut akhirnya terhenti setelah tergelincir dan berputar arah tepat di depan KFC Gelael. Belum diketahui identitas pengemudi X-Export tersebut. Namun saat ini aparat kepolisian masih melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Menurut keterangan pengemudi Avanza, Satono mengatakan saat itu dirinya sedang melaju dari arah Teluk menuju Tugu Adipura. Tiba di tempat kejadian, Satono mengaku terkejut saat mobil Suzuki XX4 menghantam sisi kanan bagian depan mobilnya. Satono mengatakan pengendara motor tersebut berjenis kelamin perempuan. Menurutnya korban yang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tersebut menyebabkan mobil milik Satono mengalami rusak berat. Bagian depan dan sisi kanan mobil ringsek. 2 mobil lain juga mengalami kerusakan bagian sisi kanan akibat dihantam Suzuki SX4 tersebut. Sedangkan pengemudinya sudah diamankan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan menyatakan jajarannya sudah diturunkan ke lokasi kejadian. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Menurut Rohmawan, belum dapat diketahui kerugian material yang disebabkan kecelakaan tersebut. Berita selanjutnya, muara Sungai Wai Belau dipenuhi sampah. Muara Sungai Wai Belau, Bandar Lampung dipenuhi sampah. Dari pantauan Tribun Lampung pada Senin 10 Januari 2022, sampah tersebut mengalir dari Sungai Wai Belau di pemukiman warga hingga ke pesisir Pulau Pasaran. Bahkan di beberapa titik dekat jembatan Pulau Pasaran, sampah terlihat menumpuk hingga menutup apa yang ada di bawahnya. Lurah Kota Karangbambang mengatakan, sampah-sampah yang teralir di muara sungai tersebut merupakan sampah kiriman. Diakuinya pihaknya bersama warga setempat secara rutin membersihkan aliran muara tersebut. Muara itu digunakan oleh warga sebagai tempat sandaran kapal-kapal nelayan. Hanya saja, sampah terus berdatangan dan menumpuk terlebih saat air pasang sampai menumpuk menjadi lebih banyak. Sampah tersebut didominasi sampah rumah tangga seperti plastik, kayu-kayu, dan lainnya. Berita selanjutnya, Kota Metro siap terapkan KTP digital melalui aplikasi di ponsel. Kota Metro Lampung siap menjadi satu di antara wilayah percontohan penerapan kartu tanda penduduk atau KTP digital, di mana nantinya masyarakat hanya perlu menggunakan aplikasi di smartphone-nya untuk membuat iktp.
Di Lampung ada 2 kabupaten atau kota yang terpilih sebagai penerapan KTP digital, yakni Metro dan Pesawaran. Terdapat 50 kabupaten kota yang menjadi percontohan. Dijelaskannya sebelumnya, Metro selama 6 bulan menjadi percontohan jaringan siap terpusat. Kemudian, jika ditetapkan sebagai percontohan KTP digital, Metro juga dipastikan sudah siap. Mekanisme akan terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat. Sebab di Metro juga masih banyak yang belum memahami pendaftaran via online. Ia menilai jika melihat penjelasan Dirjen Dukcapil, syaratnya harus memiliki smartphone. Sementara di Metro, untuk pembuatan dokumen masyarakat masih cukup banyak yang belum mengerti. Meski sudah dipermudah melalui aplikasi WhatsApp, bagi yang belum memiliki smartphone mungkin nanti akan tetap menggunakan belangko KTP. Akan tetap menggunakan manual, prosesnya tetap berpatokan dengan menggunakan NIK terlebih dahulu. Nanti juga akan ada tim yang turun langsung untuk membantu proses. Ia menambahkan, Disdukcapil Metro siap jika ditunjuk sebagai percontohan penerapan KTP digital di Lampung. Berita selanjutnya, seorang tukang becak di Labuhan Maringgai meninggal usai tertabrak mobil. Seorang tukang becak meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak mobil. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, pada Senin 10 Januari 2022 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Unit Penegakan Hukum Kanit Gakum, Lantas Polres Lampung Timur, Aibda Freddy Chandra saat dikonfirmasi pada Selasa 11 Januari 2022. Haryanto berusia 48 tahun merupakan warga Desa Muara Gading Mas, meninggal dunia di tempat setelah kecelakaan dengan mobil wuling. Ia juga membeberkan, kecelakaan tersebut terjadi antara becak dengan mobil wuling dengan nomor polisi BE1335GI. Mobil wuling yang dikendarai Adi Jumari berusia 33 tahun merupakan warga Desa Buana Karya Utama, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah itu berjalan dari arah Bakauheni menuju Labuhan Maringgai yang beriringan dengan mobil Luxio. Lalu tiba-tiba kendaraan beca itu membelok ke arah kanan dan mobil wuling itu mencoba menghindari becak tersebut. Meskipun sudah mencoba menghindar, beca itu masih tetap tak terelakkan, maka terjadilah kecelakaan tersebut. Kondisi pengendara beca atau korban atas nama Haryanto berusia 48 tahun mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita selanjutnya, angin puting beliung robohkan rumah di sekampung Udik, Lamtim. Bencana angin puting beliung kembali terjadi di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini bencana angin puting beliung merobohkan satu rumah warga di Desa Bojong, Dusun 7 RT 19 pada Selasa 11 Januari 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Sekretaris BPBD yakni Titin Wahyuni mengatakan, bencana yang turut merobohkan rumah milik Wayan Setiabudi ini terjadi dini hari. Kejadian angin puting beliung terjadi dini hari tadi yakni pada Selasa 11 Januari 2022 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengatakan tim dari BPBD melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan anggota Pusdalop sudah melakukan evakuasi kejadian dan melakukan pendataan. Timnya sedang melakukan evakuasi kejadian dan melakukan pendataan korban, serta melakukan gotong royong pembersihan dan evakuasi rumah korban. Ia juga membenarkan kejadian yang merobohkan rumah milik warga. Tadi subuh memang terjadi hujan dengan intensitas deras yang disertai dengan angin kencang, sehingga merobohkan satu rumah milik Bapak Wayan Setiabudi hingga roboh dan rata dengan tanah. Menurutnya kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa dan kerugian material masih dalam pendataan.
Berita selanjutnya, jalan penghubung antar Pekon di Belalau rusak parah. Anggota DPRD Lampung Barat Erwin Suhendra dari fraksi Nasdem angkat suara mengenai buruknya akses jalan penghubung antara Pekon Hujung dengan Pekon Sukamakmur Belalau Lampung Barat. Dari pantauan, buruknya akses jalan dengan panjang sekitar 200 meter itu makin parah jika diguyur hujan. Hal itu lantaran jalan tersebut masih berupa jalan tanah yang jika diguyur hujan akan mengakibatkan jalanan menjadi berlumpur, licin, dan digenangi air. Padahal jalan tersebut menjadi akses utama bagi masyarakat setempat untuk menjual hasil bumi dan aktivitas sehari-hari. Jika hal ini terus berlanjut tanpa ada penanganan segera dari pemerintah setempat, dapat menjadi ancaman lumpuhnya roda perekonomian masyarakat setempat. Erwin meneruskan, bila dana yang tersedia tidak memungkinkan untuk digunakan karena keterbatasan anggaran, pembangunan jalan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Akan sia-sia apabila membuka badan jalan tapi tidak dilanjutkan dengan pengerasan, onderlak, dan pengaspalan. Jangan sampai terkesan bahwa pembangunan hanya berlandaskan pencitraan. Ia menekankan masyarakat harus berani untuk mulai bersuara, mulai bangkit, berani berpendapat, serta berani memberikan solusi. Masyarakat harus berani untuk keluar dari zona nyaman, zona di mana penuh dengan intimidasi dan tanpa disadari itu bermuatan pembodohan. Zona nyaman yang dimaksud adalah menerima apapun titah dalih. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.